Hai, kembali lagi bersama Ali. Kali ini saya akan menceritakan film Pasutri Gajah. Film ini mengisahkan pasangan baru, Dimas dan Adele, yang menghadapi berbagai rintangan di awal pernikahan mereka, serta perjuangan mereka untuk memiliki anak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke videonya. Cerita berfokus memperlihatkan Dimas yang datang ke rumah pacarnya yang bernama Adele dengan tujuan yang sangat mulia, yakni untuk melamar Adele menjadi istrinya. Walaupun hubungan mereka tergolong sangat baru, yakni 5 bulan pacaran, tetapi Dimas pun yakin kalau ini adalah jalan ninjanya. Awalnya, bapak Adele pun menolak karena kurang percaya dengan tampang mas-mas brewok ini. Setelah sedikit bujukan, akhirnya bapak Adele pun setuju, namun dengan satu syarat, yakni Dimas harus menang lomba memancing bersamanya. Pemenangnya ditentukan dengan siapa yang paling gede mendapatkan ikan. Datang untuk Nikah. Ya pak. apa enggak kecepetan? Tapi Dimas yang bisa dibilang masih pemula dalam memancing ikan, tidak sengaja merobek baju bapak Adele dengan kail pancing miliknya. Bisa dilihat bahwa Dimas ini memang pemula memancing ikan, tapi dia expert dalam memancing masalah. pak, astaga. Singkat cerita, umpan Dimas pun dimakan oleh ikan. Namun karena Dimas ini nggak ngerti mancing, akhirnya dia pun dibantu oleh si bapak. Tetapi tidak lama, umpan si bapak pun juga disambar oleh ikan. Mereka berdua pun berlomba untuk mendapatkan ikan tersebut. Namun sayangnya, ikan milik si bapak ternyata lebih besar daripada milik Dimas. Wah iya nih. Bukannya aku tuh. Pak. Ini lebih hangat lagi. Namun apesnya, kepala si bapak malah ketempelan cacing milik umpan si Dimas. Si bapak yang notabene takut dengan cacing pun akhirnya histeris dan tidak sengaja jatuh ke kolam ikan. Melihat bapak yang tidak bisa berenang, akhirnya Dimas pun terjun ke kolam juga. Tetapi ternyata kolam ikannya cuma sedalam dengkul doang. Udah kan, nggak dalam kan? Berenang bahaya. Akibat dari kejadian itu, ikan si bapak pun akhirnya lepas. Tidak lama kemudian, Adele pun datang. Mengetahui bahwa bapaknya kalah, akhirnya Adele pun mengejek bapaknya karena kalah oleh pemula. Dimas yang melihat wajah si bapak yang malu karena kalah oleh pemula pun akhirnya spontan mengakui yang dipegangnya adalah ikan si bapak. Dan dirinya lah yang sebenarnya yang belum mendapatkan ikan. Melihat ketulusan dari Dimas yang mau mengalah, akhirnya bapak pun yakin merestui hubungan Dimas dan Adele. Ganti pakaian biar nggak masuk angin. Calon suami. Singkat cerita, 5 bulan setelah mereka menikah, akhirnya mereka bisa membeli rumah sendiri walaupun cicilannya 15 tahun. Di situ diketahui bahwa mereka berdua berbeda pandangan. Adele yang cepat ingin mempunyai anak, tetapi Dimas memilih untuk menundanya sampai mereka sudah mempunyai tabungan yang cukup. Dengan agak terpaksa, akhirnya Adele pun menuruti keinginan suaminya untuk menunda mempunyai anak. Apa yang jalanin? Singkat cerita, waktu berpindah di pagi harinya. Saat si Adele memasak, dia pun tidak sengaja melihat tetangganya yang sedang menimang buah hatinya. Melihat itu, Adele pun menjadi iri dengan kebahagiaan tetangganya itu. Di sini diceritakan bahwa Adele dan Dimas bekerja menjadi PNS di kantor kecamatan yang sama. Tidak lama, datanglah Dimas yang melihat istrinya yang sedang memasak. Pikiran Dimas yang melayang pun akhirnya tergoda oleh penampilan Adele. Tanpa berlama-lama, Dimas pun langsung nyosor ke Adele dan terjadilah pergelutan di pagi hari itu. Ini Bisa dibungkus. Mas, aduh. Apesnya, Pak Rete dan Satpam Komplek pun datang. Karena rumah Dimas terlihat terbuka, namun tidak ada orang,
Pak Rete pun bergegas masuk mengeceknya. Namun setelah mendengar rintihan kuntilanak, akhirnya Pak Rete pun sadar bahwa Dimas dan Adel sedang melakukan pergelutan di pagi hari. Dimas dan Adel yang menyadari itu pun akhirnya menyudahi pergelutan hari itu. Gimana Pak RT, ada apa? Kami mau bulan depan ini anak saya yang kedua itu. Cerita beralih menunjukkan pemuda bernama Meka yang membeli obat titipan Mbak Linda teman kantornya di apotek Ningsih. Di sini terlihat bahwa Ningsih sangat tergila-gila dengan Meka, namun si Meka meresponnya dengan biasa saja. Singkatnya, setelah sampai ke kelurahan, semua orang menertawai Adel. Adel yang panik pun bergegas ngaca untuk melihat apakah ada bekas gigitan ular yang ada di lehernya. Di ruangannya terlihat Meka yang memberikan obat tadi ke Mbak Linda. Di sini terlihat bahwa Meka menyukai Mbak Linda yang janda beranak satu ini. Kalau mau bilang terima kasih orangnya Di tempat duduknya, Adel pun mendekati Meka dan menanyakan siapa yang sebenarnya dipilih oleh si Meka ini. Si Ningsih yang jelas-jelas tergila kepadanya atau Mbak Linda yang selama ini dia kejar. Karena sudah muak dengan ocehan Adel, Meka pun mengejek Adel yang salah memakai baju Dimas, dan ternyata semua orang menertawainya tadi akibat baju mereka tertukar karena terburu-buru akibat kedatangan Pak Rete tadi pagi. Adel pun bergegas keluar dan bertemu dengan Dimas. Mereka pun berniat untuk menukar bajunya kembali. Namun karena toilet kantor yang antri, akhirnya mereka pun memutuskan ganti di gudang. Namun apesnya, Pak Camat yang ingin mengecek gudang pun tidak sengaja melihat Dimas dan Adel yang tidak memakai baju. Dan terjadilah kesalahpahaman di situ. Ngapain di situ Adelia? Di kantin, Adel pun berhalusinasi semua orang mengejeknya atas kejadian itu karena dia takut bahwa Pak Camat menyebarkan berita kejadian saat itu. Tidak lama, datanglah Meka yang menenangkannya bahwa Pak Camat gak mungkin menyebarkan cerita itu. Walaupun aslinya cerita kejadian itu malah dijadikan Pak Camat untuk lelucon antara para karyawannya. Itu benar-benar mereka berdua dalam gudang gelap-gelap. Cerita berlanjut saat di rumah memperlihatkan Adel yang sedang memasak. Namun tidak lama, datanglah Dimas yang mengajak Adel untuk meneruskan pergelutan tadi pagi yang tertunda akibat kedatangan Pak Rete. Namun di situ Adel menolak permintaan Dimas tersebut. Dimas yang tipikal orang yang tidak menyerah pun akhirnya menggoda Adel dengan push up dan memperlihatkan otot-otot kekarnya. Terlihat di situ, Adel pun sudah hampir tergoda dengan Dimas. Namun dengan cerdiknya, dia malah menyuruh Dimas untuk pergi ke toko untuk membeli minyak. Nyerah ya, udah gak kuat kan? Ini menyimpan kompleks itu. Dengan agak terpaksa, akhirnya Dimas pun bergegas menuju ke toko. Sesampainya di toko, Dimas pun bertemu dengan mbak-mbak penjaga toko bernama Rani. Rani yang melihat bahwa ada mas-mas brewok cool, akhirnya berpikir bahwa Dimas lah jodohnya. Tetapi di sini, Rani belum menyadari bahwa Dimas sudah menikah. Berpindah saat makan, di situ Adel memberitahu bahwa bapaknya tadi menelepon, menanyakan kapan Adel dan Dimas berkunjung menemuinya. Dan si bapak pun juga membahas kapan Adel dan Dimas mendapatkan momongan. Di situ Dimas pun mengajak Adel untuk membuatnya sekarang. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya buat lagi. Kalau adek sih sebagai utusannya Mas.
Berpindah ke apotik Ningsih, di situ diperlihatkan Meka yang memberikan gantungan kunci kepadanya. Karena Meka berpikir bahwa gantungan kunci itu mirip dengan Ningsih. Ningsih yang tergila-gila dengan Meka pun di situ terlihat bahagia karena dia berpikir bahwa Meka sudah mulai menyukai dirinya. Malamnya, Adel sudah mulai mengenakan baju perangnya untuk menggoda Dimas agar mau untuk melakukan pergelutan malam ini. Namun apesnya, malam itu adalah jadwal ronda Dimas dan terdengar Pak Rete sudah menunggu di depan untuk menjemputnya. Kasih ya pengertiannya. Di perjalanan ronda, Pak Rete pun menasihati Dimas bahwa jangan menunda-nunda untuk memiliki keturunan karena anak itu adalah pelengkap sebuah keluarga. Namun di situ, Dimas pun menjelaskan bahwa dia belum memiliki banyak tabungan untuk berani memiliki anak. Pak Rete pun langsung menjelaskan nasihat dari Yunani yang mengatakan bahwa anak itu sudah memiliki rezekinya masing-masing, jadi jangan takut untuk mempunyai anak. Besoknya saat makan di kantin, Adel membawakan bekal toge untuk Dimas karena kata orang-orang toge sangatlah cocok untuk meningkatkan cairan yang Dimas keluarkan. Namun di situ terlihat bahwa Dimas sangat tidak menyukai toge, namun terpaksa memakannya agar Adel tidak marah. Malamnya saat di rumah, menunya tetap sama. Dimas yang lagi dan lagi dimasakkan toge oleh Adel. Sama teman-teman gue nih, udah kerja keras buat kepentingan lo bro. Nggak minta. Memang bukan. Tidak lama, Adel keluar dan meminta izin untuk ke kumpulan para warga. Sebelum pergi, Adel berpesan untuk menghabiskan togenya. Kan tradisi Kutai Kartanegara. Deket kok, sini. Ya. Ya. Dimas yang sadar bahwa ini adalah kesempatan emas pun, akhirnya dia membuat mie. Karena dia sudah tidak kuat untuk terus-terusan makan toge dan toge lagi. Saat Dimas ingin menyantap mie-nya, tiba-tiba Adel pun datang karena kumpulan warga ditunda besok. Melihat Dimas yang malah membuat mie, akhirnya membuat Adel kecewa dan menganggap bahwa Dimas tidak serius ingin mempunyai anak. Adel yang ngambek pun akhirnya keluar dari rumah. Singkatnya, Adel mampir ke warung karena Adel sangat lapar. Namun setelah Adel selesai makan, ternyata Adel tidak membawa uang. Tapi untungnya, Dimas yang tepat waktu datang pun akhirnya membayar makanan Adel dan mengajak Adel untuk pulang. Namun mereka malah berantem di situ. Pemilik warung yang muak pun akhirnya menasihati mereka bahwa bertengkar di luar itu tidak baik dan menyuruh mereka agar menyelesaikan masalahnya di rumah saja. Di rumah, mereka pun berdebat tentang mempunyai anak. Dan Dimas pun menjelaskan bahwa masalah uanglah yang menjadi alasannya untuk tidak mempunyai anak dahulu. Karena saat memiliki anak, pengeluaran mereka menjadi sangatlah banyak dan tabungan Dimas pun belum cukup untuk semua itu. Namun saat Dimas memperlihatkan tabungannya, dia kaget karena tabungannya menjadi banyak. Di situ dijelaskan bahwa adalah yang menabung untuk itu agar bisa cepat untuk memiliki anak. Dimas yang melihat itu pun akhirnya bersyukur karena telah diberikan istri yang serba sempurna seperti Adel. Besoknya, mereka berdua menghadiri acara sunatan anak Pak Rete. Dan saat Dimas ingin mengambil makanan, dia kembali bertemu dengan Rani yang langsung menggodanya.
Di tempat lain, Adel yang berkumpul dengan para mak-mak pun malah digosipin bahwa Dimas mandul, dikarenakan sampai sekarang belum memiliki keturunan. Adel yang sedih karena omongan para ibu-ibu itu pun akhirnya mengajak pulang paksa Dimas, walaupun di situ Dimas belum sempat menikmati makanannya. Besoknya, Dimas dan Adel pun memutuskan pergi mengunjungi rumah bapak. Walaupun aslinya Dimas sangat takut bahwa di sana dia akan terkena omelan karena belum bisa mengasih seorang cucu untuk si bapak. Singkatnya, saat di rumah bapak, Dimas pun diperintahkan bapak untuk memetik rambutan. Karena Dimas tidak berani melawan perintah mertuanya, akhirnya Dimas pun memanjat untuk mengambil rambutan itu. Tetapi saat di atas, Dimas masih sempat-sempatnya mencicipi rambutannya. Beralih ke dalam rumah, saat Adel bertanya di mana Dimas berada, dengan santainya, bapak pun menjelaskan bahwa Dimas sedang disuruhnya untuk memetik rambutan. Adel yang mengetahui bahwa Dimas tidak bisa memanjat pun memarahi bapaknya, dan tidak lama terdengarlah suara orang terjatuh. Dan ternyata Dimas pun terjatuh dari pohon karena banyak semut di pohon tersebut. Si bapak yang di sana pun mengejek Dimas sebagai menantu yang tidak berguna karena disuruh memetik rambutan pun tidak bisa. Padahal di sana sudah disiapkan jala untuk memetiknya. Tetapi dengan konyolnya, Dimas malah memilih untuk memanjatnya. Ya kalau Malamnya, saat di kamar, Adel pun memberitahu Dimas kalau dia sudah telat selama 2 minggu. Dimas pun berpikir bahwa Adel telah hamil. Beneran bapak ibu anjir kayak gitu dong. Beralih saat makan malam bersama, bapak pun terus-terusan menyindir Dimas karena belum bisa mengasih cucu. Dimas yang mulai kesal pun akhirnya mengumumkan bahwa Adel sudah mulai hamil, dikarenakan dia sudah telat selama 2 minggu, walaupun aslinya belum tahu tentang kebenarannya. Mereka yang mendengar itu akhirnya menjadi sangat bahagia. Besoknya, Dimas mampir ke apotek Ningsih untuk membeli test pack untuk Adel. Ningsih yang iseng pun akhirnya memfoto Dimas untuk dikirimkan ke Meka dan memberitahukan bahwa Adel telah hamil. Meka yang mendapat kabar itu pun akhirnya menyebarkannya ke semua orang di kelurahan. Selamat hamil! Adelia hamil. Di rumah, Adel pun bergegas mengeceknya. Namun sayangnya malah hasilnya negatif. Dimas pun menjadi panik karena dia sudah terlanjur berbohong kepada mertuanya. Dan bisa dipastikan bapak akan sangat marah jika mengetahui hal ini. Di kantor, semua orang memberikan semangat kepada Adel atas kehamilannya. Namun itu semua malah membuat Adel semakin merasa sedih. Tidak lama, Dimas yang tidak tega melihat istrinya sedih pun akhirnya memberitahukan kepada semuanya bahwa Adel belum hamil. Dan di situ, semua teman-temannya memberikan semangat kepada mereka berdua. Jangan putus asa. Semangat terus. Malamnya, karena sangat ingin mempunyai anak, akhirnya Adel memberikan list masa suburnya dan mengontrol semua makanan Dimas agar sesegera mungkin bisa diberikan momongan. Paginya di kantor, Ningsih pun berkunjung untuk memberikan pesanan obat Mbak Linda ke Meka.
Namun secara tidak sadar, Ningsih bertemu dengan Mbak Linda yang belum dikenalnya. Dan di situ, Ningsih pun curhat dirinya merasa sedih karena Meka malah memilih Mbak Linda, janda anak satu daripada dirinya. Tidak lama, datanglah Meka. Ningsih pun langsung mengasihkan obat itu ke Meka, dan Meka pun langsung memberikannya ke Mbak Linda. Ningsih yang sadar bahwa orang yang di depannya adalah Mbak Linda pun merasa bersalah karena telah menjelek-jelekannya tadi. Ningsih pun bergegas pergi. Mbak Linda pun menasehati Meka untuk segera menyatakan perasaannya kepada Ningsih. Karena faktanya, Mbak Linda ini hanya menganggap Meka sebagai teman dan tidak lebih dari itu. Meka pun bergegas menemui Ningsih ke apoteknya. Walaupun dengan malu-malu, Meka menyatakan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Ningsih. Di kantin, memperlihatkan Adel yang merasa takut Dimas selingkuh karena Adel masih belum bisa hamil. Dimas yang dihubungi pun tidak menjawab panggilannya. Akhirnya, Adel pun memutuskan mencari Dimas dan ternyata Dimas sedang dipeluk oleh seorang wanita di ruangannya. Adel pun langsung melabraknya dan mengancam untuk pulang ke rumah bapaknya. Dimas yang ingin menjelaskannya pun tidak diperdulikannya. Namun rupanya Adel berada di rumah Ningsih dan Ningsih pun menasihati Adel untuk segera baikan dengan Dimas. Di sisi lain, Dimas pun juga dinasehati oleh Pak Rete untuk segera menjemput Adel di rumah bapaknya. Besoknya, Dimas meminta bantuan kepada Meka untuk mengantarkannya ke rumah mertuanya untuk menjemput Adel. Saat Dimas memohon kepada bapak agar bisa membawa Adel pulang, di situ Dimas pun jujur dengan kehamilan Adel. Tiba-tiba, Ningsih pun menelepon Meka, menanyakan Dimas yang tidak bisa dihubungi dan memberitahu bahwa Adel berada di rumahnya. Mengetahui itu, Meka pun turun untuk mengatakan itu kepada Dimas. Namun Dimas dengan nyerocos masih ngoceh di depan si bapak. Akhirnya si ibu pun menjelaskan bahwa Adel tidak berada di sini. Dan Meka pun menyampaikan bahwa Adel sudah di rumah dan menunggu Dimas untuk segera pulang. Dimas dan Meka pun bergegas pulang, tetapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh bapak yang memberikan obat subur turun-menurun keluarganya. Di perjalanan, ban mobil pun bocor dan Dimas pun memutuskan lari sampai ke rumahnya, walaupun jaraknya masih sangat jauh. Di rumah, karena jenuh menunggu Dimas pulang, akhirnya Adel memutuskan untuk pergi ke lapangan melihat acara warga. Namun secara tidak sengaja, Adel malah disiram oleh Rani dan membuat Adel pingsan. Mereka pun membawa Adel pulang dan di situ akhirnya Rani mengetahui bahwa pria idamannya ternyata sudah memiliki istri. Rani pun sedih menangis di lapangan. Singkatnya, saat Adel sadar, Ningsih pun menyuruh Adel untuk cek kehamilan karena tanda-tanda Adel sangat sama seperti orang yang sedang hamil muda.
Singkatnya, Dimas pun sampai di rumah dan mendapatkan kabar kehamilan dari Adele. Di situ, tangis haru mereka pun akhirnya pecah. Bersyukur karena setelah banyak cobaan, akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan keturunan. Cerita pun berlanjut 5 bulan kemudian. Diperlihatkan di rumah bapak, Dimas dan Adele yang selesai cek kandungan mengabarkan bahwa anak mereka kembar. Kebahagiaan di keluarga besar itu pun lengkaplah sudah. Cerita yang dapat diambil bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang paling berharga, dan buat kalian semua yang sudah memiliki keturunan agar senantiasa selalu menjaga buah hatinya, dan untuk yang belum mendapatkannya semoga cepat untuk diberikan momongan. Sekian dari saya, semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ali undur diri, kita bertemu di cerita-cerita berikutnya. Dan ciao.